Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Yeni Asri Maidai dan Hoirun Nisa akan menjelaskan tentang distribusi obat. Nah, kira-kira apa sih itu distribusi obat? Definisi distribusi perbekalan farmasi. Nah, distribusi ini disebut juga sebagai penyaluran atau pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Di sisi lain juga disebut sebagai suatu kegiatan pemasaran yang berguna untuk melancarkan kegiatan penyaluran barang dari seorang produsen kepada konsumen. Distribusi obat. 1. Definisi saluran distribusi. Nah, menurut Ciptono 2014, saluran distribusi merupakan serangkaian partisipan organisasional yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk jasa dari penjual ke pembeli akhir. Kedua, perbekalan farmasi. Perbekalan menurut undang-undang meliputi 1. Obat yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib obat apotik atau OWA, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Yang kedua ada bahan baku obat. Yang ketiga obat tradisional dan bahan obat tradisional, yaitu obat asli Indonesia dan bahan obat asli Indonesia. Yang keempat ada alat-alat kesehatan. Yang kelima kosmetika. B. Saluran distribusi perbekalan farmasi. 1. Saluran distribusi obat bebas, yaitu dari produsen, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke konsumen. Yang kedua ada dari produsen, kemudian ke agen, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pengencer, lalu yang terakhir ke konsumen. Nah, yang kedua ini saluran distribusi obat bebas terbatas. Yang pertama ada produsen, lalu kemudian ke pedagang besar, dan yang terakhir ke konsumen. Yang kedua dari produsen, kemudian ke agen, kemudian ke pedagang besar, pengencer, dan terakhir ke konsumen. Yang ketiga ada saluran distribusi obat keras. Secara umum itu produsen ke pedagang besar lalu ke konsumen. Yang kedua dari produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengencer, kemudian ke konsumen. Nah, yang kedua ini ada cara khususnya, yaitu dari industri farmasi, kemudian ke pedagang besar farmasi, kemudian ke apotik, lalu yang terakhir ke pasien. Yang kedua itu dari industri farmasi, kemudian ke pedagang farmasi sebagai agen farmasi lain, kemudian ke pedagang besar farmasi, lalu ke apotik, dan terakhir ke pasien. 4. Saluran distribusi narkotika. A. Dari produsen ke pedagang besar, lalu ke apotik, dan terakhir ke konsumen. Yang B. Dari pabrik farma PT Kimia Farma, lalu menuju ke pedagang besar farmasi PT Kimia Farma, kemudian ke apotik, dan yang terakhir ke pasien sebagai konsumen. Tujuannya ini agar obat itu dapat terkendali dengan ketat sehingga tidak membahayakan masyarakat. Nah, yang kelima ini ada saluran distribusi psikotropika dan prekursor, yang secara umum itu dari produsen ke pedagang besar, kemudian ke konsumen. Yang kedua, dari produsen, kemudian ke agen, lalu ke pedagang besar, ke pengencer, dan terakhir ke konsumen. Nah, ada cara khususnya juga. Yang A ini dari industri farmasi, kemudian ke pedagang besar farmasi, kemudian ke apotik, kemudian ke pasien. Nah, yang kedua itu dari industri farmasi, lalu ke pedagang besar farmasi lalu kemudian ke pedagang farmasi sebagai agen farmasi lain, lalu ke pedagang besar farmasi, lalu ke apotik, dan terakhir ke pasien. 6. Saluran obat tradisional, yaitu industri obat tradisional, lalu ke agen, lalu ke pengencer, dan terakhir ke konsumen. Yang ketujuh itu saluran distribusi alat kesehatan. Dari industri alkes lalu menuju ke agen PBF, setelah itu ke PBF. Nah, setelah dari PBF kemudian ke apotik, dari apotik langsung ke konsumen.
C. Peranan apotek dalam distribusi. Peranan apoteker dalam distribusi perbekalan farmasi. Peranan apoteker dalam pendistribusian perbekalan farmasi adalah syarat mutlak bahwa setiap obat yang beredar harus aman, safety, bermutu atau quality, dan bermanfaat atau efikasi. D. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam distribusi perbekalan farmasi. 1. Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Yang kedua, peredaran sediaan farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Yang ketiga, peredaran sediaan farmasi dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi. Penyaluran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh 1. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan alat kesehatan. Yang kedua, badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika. Yang ketiga, pabrik farmasi dapat menyalurkan hasil produksinya langsung ke pedagang besar farmasi, apotik, toko obat, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. E. Distributor perbekalan farmasi. 1. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Yang kedua, pedagang besar farmasi atau PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan. 3. PBF cabang. PBF cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh distributor. Yang pertama ada CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu. Yang kedua, PBF dan PBF cabang hanya dapat mengadakan, menyimpan dan menyalurkan obat dan atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri. Ketiga, PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan obat dari industri farmasi dan atau sesama PBF. PBF dan PBF cabang hanya dapat menirukan obat kepada TBF atau PBF cabang lain dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kefarmasian sebagai dimaksud pada ayat meliputi 1. Apotik, 2. Instalasi farmasi rumah sakit, 3. Puskesmas, 4. Klinik, 5. Toko obat. F. Distribusi golongan narkotika. Kedengaran nggak? Kedengaran. Ulang dari awal. F. Ya. F. Distribusi golongan narkotika. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh distribusi farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Distribusi farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada yang pertama, pedagang besar farmasi tertentu, 2. Apotek, 3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, 4. Rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada yang pertama, pedagang besar farmasi tertentu lainnya, 2. Apotek, 3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, 4. Rumah sakit, 5. Lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada yang pertama, rumah sakit pemerintah, 2. Pusat kesehatan masyarakat, 3. Balai pengobatan pemerintah tertentu.
narkotika hanya pada dilakukan oleh 1. Apotek, 2. Rumah sakit, 3. Pusat kesehatan masyarakat, 4. Balai pengobatan, 5. Dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada yang pertama rumah sakit, 2. Pusat kesehatan masyarakat, 3. Apotek lainnya, 4. Balai pengobatan, 5. Dokter, 6. Pasien. G. Distribusi psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Jalur penyaluran pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya. Apotek sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas, dan balai pengobatan pemerintah. H. Distribusi perbekalan farmasi di apotek. Cara pemesanan obat bebas dan bebas terbatas. Yang pertama, distribusi obat bebas dan bebas terbatas dari BBM. 2. Distribusi obat bebas dan bebas terbatas dari apotek ke pasien. I. Distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit. Sistem distribusi perbekalan farmasi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh setiap pasien dengan mempertimbangkan yang pertama, efisien dan efektivitas. 2. Metode sentralisasi atau desentralisasi. 3. Sistem floor stock system, individu dispensing, dosis unit atau kombinasi. Ruang lingkup distribusi perbekalan farmasi di RS meliputi yang pertama, sistem distribusi perbekalan farmasi untuk pasien rawat jalan. 2. Sistem distribusi perbekalan farmasi untuk pasien rawat inap. Ketiga, distribusi obat kesediaan. 3. Sistem distribusi obat persediaan lengkap di ruang atau total floor stock. 4. Sistem distribusi obat kombinasi resep individual dan persediaan di ruang. 5. Sistem distribusi obat dosis unit. A. Keuntungan sistem obat resep individu. Yang pertama, semua resep atau order dikaji langsung oleh apoteker yang juga dapat memberi keterangan atau informasi kepada perawat berkaitan dengan obat penderita. 2. Memberi kesempatan interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, pasien. 3. Memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas perbekalan. 4. Mempermudah penagihan biaya obat penderita. B. Keterlambatan sistem distribusi obat resep individual. Yang pertama, kemungkinan keterlambatan sediaan obat sampai kepada penderita. 2. Sistem kebutuhan personal IFRS meningkat. 3. Memerlukan jumlah perawat dan waktu yang lebih banyak untuk menyiapkan obat di ruang pada waktu kombinasi obat. 4. Terjadinya kesalahan obat karena kurang memeriksa pada waktu kombinasi obat. A. Keuntungan sistem distribusi persediaan lengkap di ruang. Yang pertama, obat yang diperlukan segera tersedia bagi pasien. 2. Peniadaan pengembalian obat yang tidak terpakai di IFRS. 3. Pengurangan penyalinan kembali resep obat. 4. Pengurangan jumlah personel IFRS
persediaan obat di unit perawatan meningkat dengan fasilitas ruangan yang sangat terbatas. 3. Pencurian obat meningkat. 4. Meningkatkan bahaya karena kerusakan. Keuntungan sistem distribusi kombinasi resep individual dan persediaan obat di ruang. Yang pertama, semua resep order individual dikaji langsung oleh apoteker. 2. Adanya kesempatan berinteraksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, penderita. 3. Obat yang diperlukan dapat segera tersedia bagi penderita atau obat persediaan di ruang. Keterbatasan sistem distribusi kombinasi resep individual dan persediaan di ruang. Yang pertama, kemungkinan keterlambatan sediaan obat sampai kepada penderita atau obat resep individual. 2. Kesalahan obat pemberian obat yang disiapkan dari persediaan ruang dapat terjadi. 3. Membutuhkan tempat yang cukup untuk tempat penyimpanan obat. A. Keuntungan sistem distribusi obat dosis unit. Yang pertama, pasien menerima pelayanan farmasi 24 jam dan hanya membayar obat yang dikonsumsi saja. 2. Meniadakan duplikasi order obat yang berlebihan. 3. Meningkatkan pengendalian obat dan memantau penggunaan obat secara menyeluruh. D. Kerugian sistem distribusi obat dosis unit. Yang pertama, biaya awal yang benar. 2. Meningkatkan jumlah SDM IFRS. C. Metode distribusi obat berdasarkan ada atau tidaknya satalis farmasi. Yang pertama, farmasi sistem pelayanan berpusat sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalisasi farmasi. Resep orisinil oleh perawat dikirim ke IFRS, kemudian resep ini diproses sesuai dengan kaidah. Cara dispensing yang baik dan obat disiapkan untuk distribusikan kepada penderita tertentu. A. Keuntungan sistem ini adalah yang pertama, semua dikaji langsung oleh apoteker yang juga dapat memberikan informasi kepada perawat yang berkaitan dengan obat pasien. 2. Memberi kesempatan interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, pasien. 3. Memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan. 4. Mempermudah penagihan biaya pasien. B. Kekurangan sistem ini adalah yang pertama, terjadinya delay time dalam proses penyiapan obat, permintaan dan distribusi obat ke pasien yang cukup tinggi. 2. Jumlah kebutuhan personel di instalasi farmasi rumah sakit IFRS meningkat. 3. Farmasi kurang dapat melihat data riwayat pasien dengan cepat. 4. Terjadinya kesalahan obat karena kurangnya waktu penyimpanan komunikasi pemeriksaan pada. 2. Sistem pelayanan terbagi atau desentralisasi. Nah, desentralisasi adalah sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang mempunyai cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan. Tanggung jawab farmasi dalam kaitan dengan distribusi obat di satelit farmasia adalah A. Dispensing dosis awal pada permintaan baru dan larutan intravena tanpa tambahan. B. Mendistribusikan IV admixtur yang disiapkan oleh farmasi sentral. Yang C. Memeriksa permintaan obat dengan melihat Medication Administration Record atau MAR.
Yang ke D, menuliskan nama generik dari obat pada IMARI memecahkan masalah yang berkaitan dengan distribusi. Pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi ini bertujuan untuk menjamin tersedianya perbekalan farmasi dalam jumlah dan jenis yang tepat dan dalam keadaan siap pakai pada waktu dibutuhkan oleh pasien dengan biaya yang seefisien mungkin. Pengelolaan barang farmasi terbagi atas A. Pengelolaan barang farmasi dasar atau BFD. Barang farmasi dasar meliputi obat dan alat kesehatan yang diperoleh dari subinstalasi perbekalan farmasi. Yang B. Pengelolaan barang farmasi non-dasar atau BFND. Depo farmasi melakukan pengelolaan BFND mulai dari penerimaan sampai dengan pendistribusian. Perencanaan BFND tidak dilakukan melalui depo farmasi. A. Keuntungan dari penerapan metode desentralisasi diantaranya sebagai berikut. 1. Penyediaan obat pesanan atau permintaan dapat dipenuhi dengan waktu yang lebih singkat. 2. Komunikasi langsung yang terjadi antara farmasi, dokter, dan perawat. 3. Farmasi dapat langsung memberikan informasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh dokter dan perawat. 4. Pelayanan farmasi klinik. 5. Penurunan waktu keterlibatan penawaran dalam distribusi obat. B. Alur distribusi obat desentralisasi yaitu terdiri kebutuhan pasien, kebutuhan perawat, kebutuhan dokter, dan kebutuhan apotik. C. Karakteristik praktek farmasi klinik apoteker dalam suatu IFRS desentralisasi adalah 1. Kunjungan ke ruang perawatan penderita. 2. Wawancara penderita. 3. Pemantauan terapi obat penderita. 4. Pertanyaan dokter. 5. Pertanyaan perawat. 6. Informasi obat. 7. Pelayanan terapi obat yang diatur apoteker. Yang ke-8 ada farmakokinetik. D. Evaluasi penggunaan obat. Program evaluasi penggunaan obat adalah suatu proses jaminan mutu yang disahkan rumah sakit, dilakukan terus-menerus, terstruktur, ditunjukkan guna memastikan bahwa pemberian obat diberikan secara aman dan efektif. Tanggung jawab farmasis dalam kegiatannya distribusi obat di satelit farmasi yaitu dispensing dosis awal pada permintaan baru dan larutan intravena. 2. Mendistribusikan IV admixture yang disiapkan oleh farmasi sentral. 3. Memeriksa permintaan obat dengan melihat Medication Administration Records. 4. Penulisan nama generik DMR memecah masalah yang berkaitan dengan distribusi. 3. Perencanaan suatu sistem distribusi obat bagi penderita rawat tinggal atau inap. Perencanaan suatu sistem distribusi obat bagi penderita rawat tinggal di suatu rumah sakit dilakukan oleh PFT, IFRS, perawat, dan unit lain jika diperlukan. A. Desain sistem distribusi. B. Perencanaan spesifikasi. C. Desain pengendalian mutu dan pelayanan obat. 4. Pelaksanaan program percobaan sistem distribusi obat yang dipilih. Untuk melaksanakan program percobaan sistem distribusi obat, biasanya untuk tahap pertama dilakukan dalam satu atau lebih daerah perawatan penderita selama waktu tertentu dan secara terus-menerus dipantau, dievaluasi, dan dilakukan tindakan perbaikan. Jika tahap pertama mulai mantap, percobaan diteruskan dengan menambah daerah perawatan tertentu lainnya atau keseluruhan rumah sakit. Sekian dari saya dan Hairul, semoga video kami bermanfaat. Terima kasih.